I see the sun and the rising. I see the trouble on the way. It was a beautiful game. Yes. It was supposed to be like that every week and every week in and out. Akan bahaya buat United kalau mereka under pressure. Kembali lagi di Poros Salang bersama saya Patrick dan Dior. Ramos, beras Ramos 7 kilo. Terserah. Tapi sebelum kita mulai, gue mau kasih tahu dulu nih. Apa? Kalau kalian belum subscribe channel ini, tapi kalian fans United dan pengen banget dapetin berita legit Manchester United, ini waktunya kalian join jadi warga Poros dengan subscribe di Dibaca bawah. banget, Mon. Iya kan begitu, gue kan belum hafal. Nanti kalau udah biasa baru bawa gitu ya. Subscribe bro. Lo Jangan subscribe, lupa. lonceng, like, share kalau suka nanti isinya. Kalau nggak suka, ya lu diem aja ya, jangan kasih tau yang lain. Supaya makin kreatif lagi kita. Ya, pokoknya kalau lu suka, lu share. Kalau lu nggak suka, Makin nggak banyak subscribe, tuh orang makin suka. Kan gue bukan Medan. mau dimenadokannya tempat ini, Bah. Ya, ngecen dulu kita kali ya. Asik. Sebelum tata. Seperti kalau biasa itu kalau di gereja kan, Iya. mari kita tunduk dan kita iya. ngecen, oke? Mari. I see the sun and the rising. I see the trouble on the way. Don't go out tonight unless you're red and white. I see the sun on the way. On the way. Weh. Luar biasa. Kok kita kayak nahan gini ngomongin orang rame. Karena banyak orang di sini dan kita malu-malu. Iya. Tapi ini untuk menjawab pertanyaan kalian. Bukan pertanyaan. Yang bertanya waktu itu Apa ada di kolom komen. Kok nggak pernah di Twin House lagi, Bang? Ini di Twin House. Kita ada di Twin House Blok M, ya. Ya. Karena berhubungan kita pekerjaannya semua berada di sekitar daerah-daerah Senayan ini ya. Yang terdekat di sini untuk saat ini. Oke. Biar nggak di take down. Jadi, nih kita ada di Twin House dan kalau lu mau meeting kantoran, mau gathering kantoran, apapun acaranya di sini tempatnya asik juga. Ada Twin House Cipete, ada Twin House. Bisa diputer nih, makannya enak-enak. Tuh ada teman-teman dari sana tuh yang lagi gathering kantor, ya. Gue pernah di sini Satu juga kantor sih, isinya asik perempuan ya. semua kan. Gue mau kerja di tempat kayak gitu kan. Serius lu lihat cewek semua kan. Oh iya benar ya. Arsenal tim aja. Menang kalah nggak sih lu? Menang dia kemarin champion. Iya. Champion bentar, belum, malam. nanti malam. Oh, kalah Enggak, berarti. yang kemarin menang. Oh, cedera satu lagi Berarti aja. ntar malam kalah berarti. Berarti ntar malam. Lu Atalanta? Oh, ya, Jangan Adele salah. Lukman. Adele Lukman. Sekarang Poros agak lebih variasi ya. Ya. Kita ada yang Arsenal, kita ada yang Crystal Palace. Kok Crystal Palace Arsenal? Ada Crystal Palace. Udah ikutin aja Ya, udah. ya. Oke. Langsung aja, Pet. Gue males bahas. Gue bilang. Nggak, gue males bahas. Kumpulin semua klub kesini. Iya, makanya gue sorry. Ini Manchester United kan? Sangkol dong. Sakit beneran itu. Maaf ya. Aduh. Ngomong-ngomong ini kamera udah bener belum manggil ya? Tadi lu bilang Fuck udah. you, ngapain? Gue begini-begini lagi. Dia lata. Gue sebenarnya males Aduh. ngebahasnya, Mon. Kenapa males? Kesannya nanti kita sombong banget gitu loh. Ya sekali-sekali nggak apa-apa lah. Kan udah kelamaan meditasi. Dalam goa. Iya, ya jadi kan? sekali-sekali keluar, happy-happy buka baju, wah begini-begini. Dari gorong-gorong keluar. Iya, 7-0 bos. Please. Senggol dong. Sakit. Nggak bener nih orang nih. 7-0 bos. MU nih bos. Ah, gila lu. 7-0 dan di Gak luar. ada offside lagi, gila kita nggak kena Iya, offside. nggak. Ada, sorry ada Tapi dua. itu Dalot sekali, orang bakal rasis bilang, sekali. lah itu kan Barnsley. Kata siapa lawan Barnsley? Barca itu bos. Lu nggak lihat tulisannya BAL? Peringkat 7 tuh, peringkat 7 Division 1. Anjing. League One. Calon liganya Tapi yang ada 115. ada yang lucu. Terakhir kali kita ketemu Barnsley di Old Trafford tahun 97, mereka juga kalah 7-0 cuy. Iya. Dan mereka udah Gue sempat degradasi nge-tweet kan. tuh soalnya, aduh kocak banget nih.
Bahkan Bisa ngulang, ya? Nia Newcastle ya, akunnya Newcastle tuh untuk Indonesia, Newcastle Indonesia itu nge-tweet, "Bang, Nia doakan 7-0 Bang." Beneran kejadian. Nia, lu cenayang ya Nia? Lu bayangin aja, menit ke 63 tuh udah pada ditarik semua tuh. Ugarte, Rashid, Dalot, masuk Bruno, Zerjim, Sama Mazrui. Delete. Dari 4-2-1 jadi 4-2-4 terus mode sparring gitu, udah kayak gue bingung. Nah, tapi ya mungkin karena mereka dari Ligue 1 juga ya, Mon ya. Ya. Yang kayak kata lu bilang. Ligue 1 Ligue 1 mereka, Bos. Division 1. Division 1 ya, Ligue 1. Ya pokoknya itulah di Division 1 kan. Terus. Gue tunggu dulu. Itu maksudnya kita tuh kemarin tuh kayak enak banget nyerangnya dan tidak ada offside, minim offside. Lu lihat ya, Garnacho bisa one on one. Rashford bisa dikasih trupas sudah kayak main PlayStation dong nggak lo? Tapi yang works sih, dia di kanan works banget loh. Iya. Bagus banget. Dikasih enggak, maksudnya yang gol keduanya Rashford itu kan bener-bener Garnacho tuh kayak ibaratnya kalau lu main PlayStation ya, nih. Gol pertama juga. Tekan segitiga, bola trupas otomatis ke tengah, anjing tinggal itu, tekan kotak. Gol pertama juga L1 bulat itu. Iya. L1 bulat. Dapat Rashford kagak kekejar. Dan Bapak Bupati luar biasa, Bapak Bupati khususnya gol pertama luar biasa Pak Bupati. Luar biasa. Plus itu Rashford yang sebenarnya. Rashid yang kita rindukan sebenarnya itu. Plus gua bahagia banget ngelihat Rashford kembali lagi bisa tersenyum. Yes. Ditambah di akhir pertandingan, gua nggak sengaja tuh, mungkin kan masih euforia kan, gua nggak matiin. Gua pengen nonton sampai habis. Itu fans United yang masih ada tersisa di dalam itu nge-chant we love you Rashford, we love you Rashford, we love you Rashford. Enggak, mereka nyanyiin we love you Rashford. Ya itu kan ada chantnya dia sendiri. Tapi mereka nyanyiin we love you Rashford dan itu benar-benar yang namanya kayak ya ini ya he's one of us Akamsi, kan gitu. Akamsi. Mungkin ya wajar ya, dan gua juga kalau kita ada yang sempat bukan menghujat, lebih kepada mengkritiknya si Rashid, wajar-wajar aja karena kita the club above the player kan. Ya, betul. Dan tapi gue appreciate apa yang mereka lakukan untuk menaikkan. Kritik pemain. Silakan. Jangan pelatih. pelatih lu kritik nggak apa-apa. Asal jangan ada hashtag goblok out itu lagi. Betul. Lo bilang out itu bener-bener nggak pakai ini sih kalau gue bilang. Itu pindah ke channel sebelah aja. Lu yang bilang out sebenarnya kemakan sama ini influencer klub sebelah ya, karena mereka pengen distabilitas MU. Yoi. Nah sekarang MU udah mulai stabil, lo lihat hasilnya ya udah, kan, kalah 3-0 sama Liverpool. Udah materi yang paling bener, nggak ada yang mau MU naik gitu loh, biar money come first. King MU naik, gila lo. Nggak ada yang bisa dibahas. Yura aja bisa sangat populer sekarang gara-gara Yura United. Yura datang dong ke Poros. Ya, sekali-sekali Mbak Yura. Nanti kita ngomong sama bos kita yang cewek yang sekarang baru ya. Please. Nggak, tapi overall gue senang yang appreciation-nya mereka kepada Marcus Rashford pada malam itu. Dan Garnacho, bro. Wah, gila, lepas banget tuh anak mainnya. Di luar memang kadang-kadang emang nih orang bikin gue kesel banget. Tapi tadi malam tuh Garnacho, bro. Hampir hat-trick. 2 kali dia melakukan itu, hampir dua chance itu hat-trick. Dan yang terakhir kayaknya dia udah terlalu bersemangat untuk hat-trick. Itu kan dia sebenarnya kalau dia pelan aja, itu gol. Malah ditendang sekuat tenaga yang bolanya naik ke atas. Dan dia tuh malah terbaring sambil ketawa kan, senyum. Gue yakin dia juga ada hat-trick gue nih. Faktanya 26 shoot on goal. Yang which is nggak pernah kejadian di Manchester United di musim-musim sebelumnya. 13 on target. Sakit sih. Lu kalau baru tahu Manchester United tahun 2015 kemari, nah itu zamannya Ferguson kayak gitu tuh. Dulu kita sering nonton kayak ginian sih. Cuman itu udah biasa. Udah biasa. Cuman mungkin ya itu karena kita udah saking lamanya nggak ngeliat ya, Mon. Jujur gua kemarin. Tadi sangka bahas sejarah lagi. Ya kita kan nggak guru sejarah. Kita guru penjas. Harusnya mainnya kayak gitu Manchester United. Nggak, tapi literally gua yang udah dulu kita sering nonton gitu. Gua tuh tetap kemarin tuh excited banget karena akhirnya nih orang depan ini, walaupun Barnsley ya, walaupun Barnsley, kita akui kok itu cuma Barnsley gitu ya. Cuman maksudnya at least ini 4-4 ini nggak makan gaji buta lagi. Betul. Ini sudah kerja. Dan ketika Rashford ditarik, gue cukup sedih. Ya nggak hat-trick dong. Garnacho ditarik, ya nggak hat-trick dong. Terus tiba-tiba Eriksen bikin 2 gol. Gue nge-tweet tuh, jangan-jangan ini yang hat-trick. Bisa kejadian Ole dari tapi dia Eriksen nggak dari bangku cadangan sih ya. Maksudnya Ole kan masuk dari bangku cadangan. Andy Cole waktu lawan Wimbledon, Andy Cole udah 2,
Si siapa lagi dua gitu, tapi yang ujung-ujungnya dapat 4 gol malah si Ole Gunnar. Tapi overall it was a beautiful game. Yes. It was supposed to be like that every week and every week in and out. 63% Yoi, berbanding 35. Kok bisa? 65 berbanding 35%. Kok bisa? Penguasaan bola. Itu matematikanya dari mana? 63 tambah 35 berapa? 6535. Oh, 6535. 6535. Mon, gimana menurut lu, Mon? Gue capek ngomong. Mau gimana ya? Gue mau menikmati minuman kesukaan gue kalau tiap kali ke Twin House tuh, nih coconut ya. Passing 561, lu bayangin. Ngapain aja tuh Barnsley selama 90 menit? Lu mau tau Barnsley ngapain? Ngapain? Sibuk ngejagain. Lu tanya Liverpool, lu tanya Bournemouth, Brighton, lu tanya, ya itu MU. Iya. MU tuh kayak Barnsley. Setelah pertandingan pelatihnya Barnsley ngomong, kalau ada pemain yang bilang emang MU-nya aja lagi bagus malam itu, mereka nggak tahu apa-apa soal sepak bola, katanya. Jelas-jelas Manchester United, basically tim EPL itu udah out of the league-nya klub-klub divisi 1. Itu League One. Loss, sudah benar-benar loss lah. Pemain-pemain yang ada Division 1 itu 500 passing tuh klub lawan tuh ngapain aja gitu. Seenggaknya nggak ada pressing ya apa? Ya buat information kalian aja. Yang main di Division 1 itu, pemain-pemain Division 1 player itu punya second job, man. Apa tuh? Enggak, mereka rata-rata punya second job. Serius gua. Okay. Jadi nggak semena-mena cuma hanya main bola doang. Gitu. Bukan tarkaman, mereka tetap main bola, tapi mereka punya other job. Karena gaji mereka itu nggak seperti gaji pemain-pemain yang di Premier League ataupun di Championship. Championship aja dengan Premier League jauh. Bapak tahu banget kayaknya. Saya tahu. Bapak pernah di sana ya? Saya pernah di sana. Temen Gary Neville. Phil Neville. Udahlah gimana ya mau bahas Barnsley juga, aduh. Ya perlulah dibahas dikit. Dibahas, gue lebih kepada yang gue inginkan. Memang ini Barnsley, balik lagi gue tekankan, memang ini cuma Barnsley yang ibaratnya kastanya juga 2 level di bawah kita ya. Tapi this is how you should play. Ngerti nggak? Ketika mereka transisi dari bertahan ke attacking, itu benar-benar terlihat kompaknya. Ya, jelas. Garnacho walaupun dia udah cetak 2 gol, dia turun ke bawah untuk membantu menutup. Intinya semua house goal, semua house kemenangan. Dan emang harus seperti itu ya. Tapi ya kayak gue bilang tadi, Garnacho itu mau turun ke bawah untuk membantu Harry Amas. Iya. Harry Amas, si Toby Collier. Demikian juga di sisi sana. Ya kalau gue sempat nge-tweet tuh, Ten Hag jahat. Nari Dalot masukin Mazraoui. Iya. Udah tapi menurut gue itu taktik yang disiapkan untuk nanti lawan Crystal Palace. Karena ketika yang gue bilang tadi 3 orang itu keluar, masuk Bruno, Maino sama Mazraoui. Zirkzee, Mazraoui sama Bruno. Berubah jadi 4-2-4 lagi dan mereka yang tadinya mainnya pelan jadi main kencang kan, jadi main cepat. Kebalik dong. Tadinya justru gue ngeliatnya lebih lambat malah ketika masuk mereka. Tapi lebih cepat lagi ketika si Bruno masuk sama Zirkzee main false 9 lagi kan, cuman attacking 4-2-4. Nah, menurut gue itu gue tadinya berharap Ethan Whitley yang masuk tuh gantiin Rashford. Ternyata yang dipaksain Zirkzee. Ternyata emang mau nyoba taktik 4-2-4 lagi mumpung ya anggap aja Barnsley itu sparring partner lah ya gitu. Cuman ya works, nambah 2 gol kan kita. Eriksen lo gila lo bisa sampai depan ya. Ya itu orang pakai like that. Yang gol kedua itu bagus banget loh. Eriksen pakai pacemaker loh itu. Bisa bikin 2 gol. Zirkzee bener-bener ngejalanin false 9 seperti yang harusnya dia lakukan waktu dia di klub lamanya kan. Apa tuh? Puas banget sih gua. Apa itu klub lamanya? Bologna. Ya maksud gua agak kesel sih. Tadi dia ngepost tuh di Instagram dia. Zirkzee. Ngapain lagi? Dia nonton Bologna. Let's go Bologna katanya. Hei, Anda sudah pakai baju MU. Ya nggak bisa dibohongin sih. Tim masa kecil harus digituin. Terus lanjut. Ya. Gua lupa dah tuh mau ngomong apa. Ya maksud gua dengan merubah taktik yang jadi 4-2-1 4-2-1-3 4-2-1-3 benar. Berubah jadi 4-2-4. Ya anggapannya pemain lawan si Barnsley itu jadi sparring partner dan itu dijalankan dengan baik. Mazraoui benar-benar mainnya cepet, umpan 1-2 semuanya dan akhirnya bisa menciptakan chance buat si
siapa Bruno juga sempet kan, baru terakhir Zirkzee juga akhirnya nggak diambil, dipassing langsung ke luar, diambil sama Eriksen. Ya menurut gue itu apa ya, bener-bener nyoba 4-2-4 yang real kayak gimana, mumpung lawan lemah kayak gini. Ya. Dan gue appreciate kepada passing akurat semua sih menurut gue. Ya itu passing oke. Akurasi kita tinggi banget loh itu pada malam itu. Tapi gue appreciate kepada Lekku Erik ten Hag ya kan. Akhirnya kau dengarkan juga ya kan tweet awak tulis panjang lebar ya kan. Semua, dan bahkan kau kasih bonus ya kan. Kau mainkan Altay Bayindir, mantap punya barang tuh. Bener nggak yang gue bilang di preview? Dia nge-tweet gue malam-malam pas mau kick off. Makanya Pet, lu dengerin temen, jangan kayak apa lu ya kan. Wah anjing, cuman gara-gara dia masukin bayi ini. Gua bikin line up, gua salah cuma satu, Casemiro aja, karena gua bikin si Bruno. Wah, tapi kalau ngeliat lawan Barnsley aja sekelas gitu, Casemiro masih banyak miss ya, masih banyak banget ya. Tapi udah oke lah. Ada bahaya sih dia tuh, aduh. Ya balik lagi, gimana? Secara fisik kemarin tuh kan komentator aja bilang, fisiknya udah mulai membaik. Gua dalam hati, lawannya Barnsley ini bro. Dia lawan Barnsley masih bisa kegocek, jatuh dia kan. Jatuhnya kalau gue bilang Casemiro, dan kemarin juga ditunjukkan dia masih punya visinya. Dia beberapa passingnya itu memang betul-betul creating open space untuk pemain-pemain wingernya. Cuman ya itu kita harus akuin Casemiro itu sudah tidak seperti Casemiro 4-5 tahun yang lalu. He's not at his prime anymore. Musim lalu lah, Casemiro musim lalu. 2 musim lalu dong. Musim lalu hancur banget, bro. Oh ya, 2 musim lalu benar, 2 musim lalu. Nggak, maksudnya ya itu Casemiro is not. Tapi kita udah ada solusinya, dan solusinya itu adalah Ugarte. Ugarte. Wah, yang gila, M-nya Manchester. tembok Berlin coy. Itu buset. Nggak lolos di tengah. Cuman ya ujian nanti lah, Crystal Palace nih kita lihat. Ketika Ugarte dihajar sama pemain Barnsley yang sampai dia berdarah. Gua cuma nge-tweet. Dia 2 kali loh udah. Iya, gua cuma nge-tweet kan. Ini pemain Barnsley yang ngajar, lu karir lu masih pengen panjang nggak sih? Ini orangnya terkenal di situ gue juga nge-tweet. Sebenarnya ya emang harus seperti itulah. Welcome to EPL kan. Iya. Walaupun itu lawan klub semenjana ya. Cuman ya harus ngalamin kayak gitulah. Roy Keane juga dulu awal-awal kayak gitu. Wah, puas banget sih. Walaupun cuma lawan Barnsley, it's a good game. Udah long weekend lu dibikin bahagia dengan kemenangan 3-0. Dikasih bonus midweek-nya, belum ada yang bisa bully lu, bos. Yoi. Gitu. Oke. Liverpool yang long weekend kena bully, akhirnya mereka kemarin diberi kebahagiaan. Ya. Menang berapa sih? 2 gol, 2-1. Van Dijk sama siapa gue lupa yang pertama, gol pertamanya. Oke, itu nggak penting. Ya, kita mau bahas yang lain. Kita bukan kanal Liverpool ya. Crystal Palace di bos hari Sabtu ya. Ya, terakhir kali kita ketemu Crystal Palace agak-agak ngos-ngosan. Bukan ya, kan? Agak ngos-ngosan, kita belum menang. Kita belum menang di Selhurst Park dari tahun 2020, lo bayangin. Masa emang ya? Iya, belum pernah menang. Seri 1-1, 0-0. Crystal Palace 2020 kita belum pernah menang. Main di kandang mereka ya? Yoi. Dan pelatih baru nih, Oliver Glasner. Pelatih. Udah nggak Patrick Vieira? Nah, dia udah pindah kemana ya? Lupa gue. Patrick Vieira kalau nggak salah ke klubnya pemilik kita yang satu lagi, Pak. Udah dipecat juga dari situ? Iya. Lupa gue. Patrick Vieira mana? Rekodnya kita bersama Crystal Palace. Musim lalu kita dibantai 4-0. Ya. Cuman 2 kali kita menang lawan mereka, tapi itu pun di Old Trafford. Musim lalu kita kalah 4-0 sama 0-1. Iya, makanya belum pernah menang di Selhurst Park dari 2020 tuh belum pernah. Enggak, 2023 di EFL Cup kita menang 3-0. Di Old Trafford bukan itu? Di Old Trafford, EFL. Ya iya, dia kan gue bilang di Selhurst Park. Iya. Belum pernah menang, cuy. Ditambah sekarang Crystal Palace, pelatihnya inovatif. Lu kalau ngelihat track record dia ke belakang, Kijang dong pelatihnya sekarang. Innova itu hadir. Fuck nih orang nih. Kan lu suruh gua latihan. Iya benar. Gua latihan. Yeah. Formasinya kemarin yang diturunin itu dia lawan lupa gua, Crystal Palace lawan. Dia pun di musim ini juga kurang bagus ya di EPL ya. Kemarin menang di third round di EFL juga menang. Ya, kemarin menang dia. Ya. 1-5-2-3. Ya.
EFL dia menang lawan QPR. Mm-mm. Wah, apa kabar tuh? Itu QPR tuh klub yang pernah diisi sama Paul Parji Scholes. Songs. Enggak, bukan Paul Scholes dong. Oh ya Parji Sung Rio ya. Ferdinand. Rio Ferdinand. Parji Sung, Rio Ferdinand, terus siapa? Julio yang Baptista. kipernya Inter. Kiper Inter, gue lupa namanya. Pokoknya diambil dari situ. Lupa lah. Ya itulah. Terus Gue dia kalau kayak gini tiba-tiba blank gitu loh. pokoknya itu QPR itu musim terakhir mereka sebelum degradasi. Itu diisi sama nama-nama besar, bos. Sama Fabio, Oh ya Fabio juga ya pernah kan? di Fabionya QPR. kita yang si kembar. Ya tapi kan di musim ini juga kurang bagus ya dia di kemarin kalah sama Crystal Palace juga. Oke kita bahas aja Ini dari full time Leicester City, 2 sama. apa itu? EFL. Saturday. Enggak. Mana sih? Saturday 14 September, minggu lalu mereka ditahan imbang. Oh iya 2-2. lawan itu ke golnya Vardy sama gue lupa kedua golnya midfieldernya Leicester. So far so good sih mereka musim Iya. ini ya. Nah, Kalah sama West Ham, kalah lawan ini Brentford. menurut gua alasan kenapa Ten Hag kemarin masukin Bruno, Mazraoui sama Zirkzee main 4-2-4 false 9. Karena Crystal Palace itu dia terkenal dengan high defensive line. Ya. Dia nggak pernah terlalu dalam ke arah goalkeeper karena goalkeeper juga dipaksa buat main 1-5-2-3 Itu yang nggak mereka biasa. kecolongan di lawan West Ham. Iya. Gua ingat highlight. Yang artinya dari sisinya si Crystal Palace mereka perlu ada kecepatan sama kesadaran posisi tiap pemain yang menurut gua itu bisa di cover sama pemain-pemain model kayak Berisha Eze, terus si Ismail Assar, ada Daniel Munoz yang baru, Tyrick Mitchell, Ya. sama pemain yang kemarin dari Lazio, Daichi Kamada. Akan bahaya buat United kalau mereka under pressure. Itu kenapa alasannya Ten Hag mainin the winning team ya kalau gue bilang ya. Yeah. Kemarin pas setelah menit 63 mainin the winning team ya buat counter gimana nih kalau mumpung sparring partnernya Nggak bakal bikin lu cedera. iya nggak bakal banget. bikin lo cedera gimana gitu ya. Dan ini benar-benar lu bisa mencoba menerapkan sebuah formasi yang lu inginkan betul, di luar schedule latihan. Karena schedule latihan mau namanya seserius apapun, tetap aja itu bukan pertandingan resmi kan. Dan ini kalau nggak pertandingan salah resmi. gue kemarin ngelihat pertandingan yang lawan Leicester itu pemain sayapnya si Crystal Palace bahkan wingbacknya mereka terbiasa neken back sampai ke ujung lah. Jadi benar-benar nge-push dari winger. Nah, itu yang bahaya karena semua pemainnya Crystal Palace punya akurasi umpan yang bagus. Ya. Memang mereka udah nggak ada si Sande Olise. Iya, Sande Olise. Siapa? Michael Olise. Michael Olise. Michael Sande Kan gua mikir Olise. Sande Olise siapa ya? Nigeria, cuy. nggak tahu. Tahu gua. Ya. Tapi ya ini it's not going to be an easy walk in the park. Yes, betul. Karena Chelsea sendiri pun ditahan imbang Ditambah kita 1-1. belum pernah menang juga karena mungkin Yap. Selhurst Park tuh terlalu bising ya. Termasuk salah satu stadion yang tanda kutip angker dekat ke lapangan semua Yes. suaranya. Kayak model-model Highbury zaman dulu kali ya. Hmm. Lu tau Highbury nggak? Kameramen? Tahu? Mau udah nonton? Belum kan? Lu udah nonton waktu Henry nggak sih? Udah nonton Henry? Dia jadi bokap lu fans Arsenal juga. Makanya ya teman-teman yang fans MU jangan jadi fans Arsenal. Kalau lu lihat muka kameramen kita, lu tahu kenapa gue bilang jangan jadi fans Arsenal. Tadi jongkok di situ, sampai gue mau bilang udah penuh kali. Ya, Ya. kemenangan lawan Burnley itu kenapa fans Arsenal benci banget sama MU dulu? Iya sih. Kayak basically MU dari dulu mainnya kayak begitu. Kalau lu pengen Nggak tahu dikasih kesempatan. abang-abang ini yang suka berbicara tentang sejarah, apa sih yang lu banggakan dari MU ini yang katrok kayak gini? Zaman kami, Dek. Yang kami tonton yang kayak tadi malam lawan Yeah. Barcelona itu. Cuman yang kami gituin, Yeah. ya itu Everton. Yeah. Yang kita gituin itu si siapa dulu yang langganan Portsmouth, Yeah, WBA. Ya, kalau ketemu Ya, sama emang kesulitan jangan juga lawan kayak City. Arsenal aja juga pernah kita gituin. Nah kita gituin, coy. 8-2.
Ya. Tapi udah gitu. Musim berikutnya Van Persie langsung gua pindah, gua cabut, gua mau ke sana katanya. dapat gelar. Dapat gelar. Michael Owen ya kan? Wah capek gua di iya. Newcastle kayak gini-gini mulu dapat nasib gua. gelar. Pindah ke MU, dapat gelar. Ngalahin City lagi. Makanya Steven Gerrard hampir pindah. Kan udah di ngakuin sama dia. Bukan dianya sih, Karahar yang ngakuin. Oh iya, dia Yang tertarik pas buat Steven Gerrard waktu itu udah niat banget tuh pindah ke Manchester United. Untungnya dia untuk ditawarkan ini dan Bahaya. akhirnya bagus lah. Cuman jujur aja gue kalau main yang apa game itu apa namanya FIFA atau apa lah sekarang namanya, itu kan ada manajernya itu ya. Manajernya itu kan lo bisa pilih beberapa wajah template. Nah satu wajahnya templatenya itu Steven Gerrard. Gue bikin itu jadi manajer MU dan dia ngangkat piala di akhir musimnya kan. Udah, balik lagi ke Crystal Palace. Crystal Palace. Attackingnya, nah ini yang tadi gue bilang. Kalau dilihat dari beberapa pertandingan, Oliver Glasner tuh seneng banget mainin high pressure attacking ya, tempo high pressure kalau dibilang. Nah, sayangnya kita punya back kiri yang lemah saat ini. Di Diogo Dalot. Ya, sedangkan di situ ada Daniel Munoz, ada Ismail Assar. Ya mungkin dia bisa invert juga sama Eberechi Eze. Gua nggak tahu ya nanti seperti apa yang dilakukan sama Oliver Glasner lawan MU nanti. Itu akan jadi catatan penting. Nih, jadi formasinya. ya akan jadi catatan penting kalau Dalot melakukan yang biasa dia lakukan. Ketika udah lepas, dia berharap Martinez yang bisa cover dia. Yeah. Itu bahaya. Karena Jean-Philippe Mateta jarang banget orang bisa ngeliat, padahal udah tinggi, gede, masih bisa cetak gol tuh orang gitu loh dengan permainan high pressure kayak gitu. Jadi kuncinya Oliver Glasner neken sampai semua back fokus ke kanan atau kiri wingernya ke arah wingbacknya United ya. Nah itu bahaya. Berharap nanti yang diturunin siapapun backnya. Kemarin Maguire menurut gue bagus banget. Bagus Maguire so far sih dia main di udah 5 pertandingan ya. Gua bilang sih dia stabil. Dia stabil. Sama kayak akhir musim lalu. Komunikasinya juga nggak terbiasa. Dia biasa. Cuman ya kalau kemarin ya dia kelihatan super bagus karena ya balik lagi lawannya Barnsley yang memang hampir tidak ada mengancam. Iya. Bayindir. Iya. Dari sisi body juga udah. By the way, Bayindir juga jangan ada yang berani bilang lah Bayindir nggak dicoba kok. Bukan nggak dicoba. Gue seneng dari Bayindir tadi malam itu yang waktu lawan Barnsley. Distribusi bolanya itu keren. Bagus. Nah, ini karena kita udah ngomongin kiper, gue mau ngomongin dua sosok kiper. Otomatis besok kembali lagi dong. Sohibnya. What's my name? Oh Nana. What's my name? Oh Nana. What's my name? Ini kayak gini terus malah sampai besok lagi. Oh Nana pasti balik lagi ke bawah misal. Oh, ditambah lagi Crystal Palace sekarang ada Eddie Nketiah. Ya. Itu busuk banget. Jangan loncat dulu, gue mau ngomongin kiper kesayangan gue. Cuman kan dia kalau ngemainin high pressure bagus, dia nggak cocok di Arsenal. Lu berdua aja dah ngobrol di sini. Iya, karena Bukayo Saka itu udah all in lah kalau kita bilang. All you can eat. Eddie Murphy besok akan bermain lagi. Eddie Murphy. Kan Nketiah mirip Eddie Murphy, Pak. Ya. Bener gak sih? Eddie Nketiah kan mukanya mirip Eddie Murphy kan? Iya kan? itu Nketiah jadi salah satu ancaman. Karena dari wingback sampai sayap mereka itu punya kecepatan dan umpannya lumayan bagus. Mungkin Eddie Nketiah nggak manfaatin kecepatan dia buat nerobos-nerobos ke tengah. Tapi gue tenang, kameramen tadi udah bilang jelek katanya. Diginiin sama nggak valid karena dia Arsenal. Nggak valid. Mungkin lu kenapa benci sama Nketiah? Iya. Bapuk. Ya iyalah, Bukayo Saka lu punya. Dia sering bikin, ketika Bukayo Saka cedera, dia sering bikin gol juga ke gawang MU. Lah yang musim lalu kan Nketiah yang bikin gol lawan kita kan. Itu termasuk. Ya tetap aja kita harus hati-hati lah melihat Onana kadang-kadang kalau udah diserang di bawah-bawah itu agak mudah-mudahan karena udah main high pressure, defensifnya tinggi, itu bisa kita potong di tengah. Nah, gue yakin United akan mainin antara 4-2-3-1 atau 4-2-2-2. Itu lebih cocok. 4-2-3-1 atau 4-2-2-2. Gue sih berharap 4-2-3-1 ya. Karena ini turun,
Kalau kita lihat dari 4 pertandingan mereka selalu turun dengan 3-4-2-1. Yang artinya tengahnya ini bakal penuh kan. Iya. Kalau lu main 4-2-2-2 kelar kita. 1-5-2-3, 1-5 3-4-2-1. 3-4-3. Iya, 3-4-3. Nah, cuman gue berharap sih bisa dipotong di tengah ya, karena tipikal pemain high press yang model kayak Crystal Palace yang ngejar ngarahin bola ke pojok-pojok gawang terus berharap umpan ke tengah lapangan bisa disambut sama striker mereka, akan kaget ketika bola itu kepotong di tengah. Kita bisa ngandelin. Gue berharap United tuh ya itu yang gue bilang. Kalau United bermain 4-2-2 artinya mereka main kayak waktu di final lawan Piala FA. Nah, jadi berharap ada counter attack yang cepat, mengingat kita sekarang ada Ugarte. Ya. Waduh, ditelepon. Ayang beb gua mana? Nggak ada nelfon. Kelly. Oke. United. Nah, ini bagus. Ada berita bagus, double boost. Apa tuh, Pak? Pak, sebelum kesana gua ngomongin dulu kayak yang ngomongin. Oh iya, silakan. Yo, Allah gua pulang juga nih. Oke, silakan lu ngomong dulu. Ya lu nih di sini. Gua lempar sepatu Crocs juga. Crocs, ayo dong. Crocs, ayo dong. Nih gua letakin di sini. Kita murah banget ya. Murah banget itu ya. Ya, kalau lanjut. Ya tadi kan ngomongin kiper sebelum lu potong. Nah, gua mau ngomongin. Apa tuh? Kiper kesayangan gua yang dibuang sama MU ada di sana. Dean Henderson. Yang sangat gua sukai dari dia adalah shot stoppingnya. Udah pasti main, dia kiper utama. Ini nilainya 3,4. Iya, biasa aja ya. Biasa aja. Cuman Dean Henderson itu dulu kenapa gua suka? Karena ya itu, shot stoppingnya itu bagus. Kalau lu compare dengan tetangga kita yang di sebelah ya itu Bang Onana, masih bagusan dia. Tapi kan dia pernah sparring partner sama Bruno. Udah ketahuan kebaca ya. Iya. Slow, kita akan melihat gol dari Bruno, amin. Bruno. Katanya lu nggak mau nyanyiin Bruno. Oh iya. Dia anti Cristiano guys, bully aja. Lanjut. Udah, itu aja sih ngobrol. Gitu doang. Apa yang lu mau ngomong ya tadi? Udah itu, gue berharap nanti ketika lawan Crystal Palace, lini tengah kita, defensive midfielder kita, Maino sama Ugarte, atau bahkan nanti si antara De Ligt, Martinez atau Maguire sama Martinez, bahkan Mazraoui juga pasti akan main ke tengah ketika ada serangan balik. Kita bisa ada steal yang bagus di tengah, bisa counter attack. Dan gue berharap, gue nggak tahu ya, gue ngelihat Rashford kemarin ditaruh di kanan works, tapi ketika Ahmad Diallo masuk main di kiri sama bagusnya gitu loh. Jadi gue rasa Garnacho akan tetap Rashi kemarin bukannya main jadi ini ya? Di kanan. Di depan bukan dia? Iya di depan, ya, cuman kan? banyak kan dia ditaruh di diambilnya, karena memang dari dulu juga sebenarnya kan dia senangnya di situ kan, main dari sisi kanannya. Cuman kalau gue bilang, ya di tweet gue juga gue tulis itu, gue pengen nih Rashford ditaruh di depan, jadi ujung tombaknya kita. Kenapa? Gue butuh pundi-pundi gol, which is dia dapatin 2. Dan gue appreciate, sebenarnya dia bisa hat-trick kan. Kalau itu penalti dia yang ngambil, dia hat-trick. Dan gue appreciate dia ngasih ke Anthony karena dia tahu gue butuh gol itu untuk meningkatkan kepercayaan diri gue. Oh iya, gue salut loh. Ya, dan itu sebenarnya kan dia yang keren. Penalti kicker. Padahal seharusnya kalau dia ngambil udah hat-trick gitu. Dan ketika Anthony yang ngambil, itu juga pasti meningkatkan kepercayaan diri dia kan. Cuma ini orang memang nggak tahu diri. Dia punya 3 kesempatan lagi. Gue mikir, lu udah bagus dikasih 1. Ada sekali Rashford kosong sama kagak mau disikat ya. Disikat juga. Ini orang bener-bener nggak tahu diri atau aduh Brazil KW ini orang. El Gasing. Tapi oke lah. Jadi Mon, apa? Kita bahas Barnsley. 7-0 menang, we go on to the next round. Ya kan? Itu was meant to be dan memang harusnya begitu. This week kita akan lawan Crystal Palace. Prediksi lu? Prediksi gue sih nggak muluk-muluk ya. Kalau kita bisa pulang bawa 3 poin dengan skor tipis udah sangat cukup gitu loh. 1-0 berarti? Iya. Entah 0-1, entah 1-2 lah gitu ya. Nggak ada clean sheet dong buat Bang Onana. Wah, sulit kenapa? Karena itu dia, kita belum punya back kiri yang benar-benar murni di back kiri gitu loh. Lo nggak percaya untuk nurunkan Collier lagi? Enggak lah. Enggak ya? Enggak lah.
itu kemarin Collier masih banyak. Itu Barnsley, dia masih kewalahan lawan Barnsley. Nah maksud gue kalau misalnya memang di push lagi Dalot, harus ada yang cover. Entah Ugarte, entah siapa Martinez, harus ada yang cover di sisi kiri ketika ada serangan dari sisi kanannya Crystal Palace. Dan yang paling penting di tengah itu harus ada yang bisa mutus komunikasinya Crystal Palace. Karena mereka main kohesif, efektif. Kalau nggak bisa memutus komunikasinya, minimal memutuskan kakinya. Iya, jangan gitu juga dong. Oke, sekarang line up. Karena berhubungan dia udah mengeluarkan jari seperti ini, ya, yang artinya 1 menit lagi. Ya, kurang ajar ya, Arsenal gini-giniin kita. Nggak apa-apa. Arsenal ini ya, Arsenal lain jangan. Jangan. Belakang Onana, De Ligt, Martinez, Dalot, Mazraoui. Tengah Ugarte, Maino. Tengah satu lagi Bruno. Kiri kanan Reshi, Amad Diallo. Oke, nggak Garnacho? Enggak, jangan dulu. Amad Diallo ya? Amad Diallo, karena Reshi lagi on fire. Depan? Højlund. Oke, karena Højlund sudah kembali berlatih. Kalau gua Mount juga makanya gua mau nyuli di situ. Cuman gua pilihannya antara Maino atau Mount sih gua rasa. Gua sih pengen Mount. Jadi Mount yang di depan, Bruno yang ditarik ke belakang. Tapi dari sisi bertahan, serangan balik kayak Eriksen. Makanya kenapa gue pengen Mount? Satu, bukan gue nggak percaya sama Maino, tapi like I said di minggu lalu, high ini orang harus diistirahatkan, dan plus dia kan high defense. High defensive line harus diajar dengan high pressure. Yes. Jadi itu barang. Ya kan? Jadi guys, kita akan berpisah di sini karena berhubungan acara mereka makan malam sudah mau dimulai. Satu lagi gue mau ngucapin selamat buat Tom Hai udah dapet klub. Oh iya, Tom Hai di Almere City. Dia udah debut kemarin, 3 hari yang lalu dia udah debut. Wah. Ada lagi yang lupa? Udah. Yakin? Gue mau tutup nih. Udah ya? Ya. Jadi kita akan bertemu lagi. Kita ngecen nggak perlu. Gue balik duluan ya. Lupa. Kagak, aku nunggu lu mau udah. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Untuk hari ini nikmati terus kemenangan ini. Enjoy it while it lasts. Cengin aja sepuas-puasnya. Ya, tapi ingat sebelum jempol menulis, pikirkan 5 menit atau 1 menit aja pun nggak apa-apa. Pikirkan apakah itu akan mempengaruhi efeknya apa kepada yang lu tweet itu, kepada keluarganya. Lalu kalau udah oke semua baru lu tweet. Benar. Gua Patrick dan gua Raymond. Dia beras Ramos. Dan diarahin dong. Gua Raymond ya. Dia kameramen Arsenal. Yes. Kita Poros Halang. Bye bye.